Apa kabar? Senang sekali minggu ini kita berjumpa kembali. Ada yang spesial loh pagi ini. Pagi ini ada adik-adik yang tahun lalu, minggu lalu masih beribadah bergabung di channel TKA TKB. Hari ini bergabung dengan kita loh. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 1. Selamat datang di channel ibadah Sekolah Minggu GKI Kota Wisata kelas 1 dan kelas 2. Kakak juga mau menyapa adik-adik kelas 2 nih. Halo adik-adik kelas 2, apa kabar? Baik semuanya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sudah siap belum untuk sekolah minggu? Oh tentu sudah Kak Novika, saya sudah di depan laptop saya sudah di depan peralatan elektronik saya untuk beribadah sekolah minggu. Baik, yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita pujikan sekali lagi ya bersama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Semuanya kakak undang untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami merasakan berkat Tuhan yang begitu banyak kepada kami. Kami dapat bangun dengan kesegaran tubuh kami, dan pagi ini kami semua bersiap untuk beribadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dan tolong kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh menghayati ibadah sekolah minggu kami.
Berikan sukacita di hati kami, karena kami akan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tema ibadah sekolah minggu kita pagi ini adalah menghormati pemimpin pilihan Allah. Kakak mau bertanya nih, pemimpin itu siapa sih? Ada yang tahu tidak? Oh, benar sekali. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Misalnya nih, pemimpin sebuah negara. Namanya apa? Presiden, betul. Pemimpin di sebuah sekolah. Namanya apa? Ih, benar sekali, kepala sekolah. Kalau pemimpin di kelas adik-adik, biasanya disebut apa? Ketua kelas, betul. Nah, kalau di rumah, pemimpin di rumah kita siapa? Betul sekali, papa, mama, atau orang dewasa yang lain yang ada di rumah kita. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, pernah nggak adik-adik berkonflik dengan papa atau mama? Pernah nggak? Merasa kesal gitu? Pasti pernah. Misalnya nih, dibatasi waktu main games. Sudah, main gamenya sudah, cukup. Sekarang waktunya mandi, waktunya belajar. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Rasanya gimana? Kesel nggak sih? Kesel, betul sekali. Tetapi, kalau adik-adik mau mengambil waktu untuk berpikir, pasti adik-adik bisa melihat maksud baik dari papa atau mama. Sama juga misalnya, kita sekarang masih di masa pandemi. Gak usah main di luar. Kalau terpaksa harus keluar, harus pakai masker double. 2 maskernya. Aduh, gak enak banget bernafasnya. Kadang, kesel, gak nyaman. Tapi, kalau adik-adik mau berpikir lebih jauh, untuk apa ya, kenapa ya begitu? Pasti ada maksud baiknya, yaitu untuk menjaga kesehatan adik-adik sendiri. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Hormati Orang Tua. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab pagi ini akan dibawakan oleh Kak Ivan dengan tema menghormati pemimpin pilihan Allah. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
Adik-adik, mari kita berdoa bersama sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati Kak Ivan yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ivan. Oh iya, bagi adik-adik yang baru naik ke kelas 1, selamat ya. Kenalan dulu dengan Kak Ivan. Nah, untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas 2, udah kenal dong dengan Kak Ivan. Oke, pagi ini Kak Ivan yang akan membagikan firman Tuhan. Dari mana sih kita membaca firman Tuhan? Betul, dari Alkitab. Nah, adik-adik apakah sudah siap Alkitabnya? Ayo yang belum siap, Alkitabnya disiapkan dulu. Hari ini kita mau belajar menghormati pimpinan pilihan Allah. Sebelum kakak mulai membagikan firman Tuhan, adik-adik kelas 1 nih yang naik ke kelas 2, ingat tidak cerita minggu lalu? Dan minggu-minggu sebelumnya juga ya, menceritakan satu bapak, satu tokoh Alkitab. Siapa namanya? Ada yang tahu? Iya, bener banget. Namanya Bapak Musa. Hari ini kita mau melanjutkan lagi petualangan Bapak Musa dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-16 sampai dengan pasalnya yang ke-17. Ayo, ditandain dulu Alkitabnya. Nanti adik-adik baca lagi. Sekarang kita lihat satu video ini ya. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Lalu sangat marahlah Musa. "Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi belah kita juga." Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah.
Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Nah adik-adik, pemimpin bangsa Indonesia saat ini siapa ya? Ya, Bapak Presiden. Di cerita tadi, siapakah pemimpin bangsa Israel? Betul, Bapak Musa ya. Kali ini Bapak Musa bersama dengan Bapak Harun menghadapi pemberontakan atau demo, protes dari 3 orang yang tadi namanya disebut. Siapa aja adik-adik, ada yang ingat gak? Ada Korah, Datan, dan Abram. Musa dan Harun adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi ketiga orang tersebut menentang Musa dan Harun. Menentang Musa dan Harun berarti menentang Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Korah menentang Harun karena merasa iri hati. Kenapa ya? Hanya keturunan Harun saja yang boleh menjadi imam. Padahal itu adalah peraturan Tuhan. Kemudian Datan dan Abram, mereka menentang Musa karena merasa Musa memimpin bangsa Israel kepada penderitaan. Mereka tidak mau mengakui kebenaran bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka bilang lebih enak tinggal di Mesir daripada hidup bebas dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan melihat ketiga orang tersebut, Korah, Datan, dan Abram, tidak taat dan menentang Musa dan Harun karena iri hati. Mereka sombong sehingga tidak mau tunduk pada perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Maka dari itu Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah adik-adik, coba sekarang di sekitar kalian siapa sih pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih? Contohnya kalau di rumah, siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Betul, ada papa, ada mama. Kalau di sekolah, siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Iya, ada bapak dan ibu guru, Mister dan Miss, ya. Nah, kalau di gereja, siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Siapa? Ada bapak pendeta, betul. Ada penatua, ya, bapak penatua, ibu penatua. Ada guru sekolah minggu kayak kakak, ya, kayak kakak Novita juga. Nah, kadang kalau di rumah lagi gak ada papa atau mama, siapa yang menjadi penggantinya? Bisa opa, bisa oma, bisa eyang, opung kakak, kadang juga mbak ya atau tante kalau dititipin juga untuk jaga adik-adik. Nah adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, apa yang adik-adik harus lakukan sebagai tanda ketaatan terhadap pemimpin? Contohnya, di rumah ada mama dan papa. Tuhan mau kalian taat pada perintah orang tua. Kalau diminta untuk bikin PR dan jangan main game dulu, ya diikutin, bikin PR dulu ya. Kalau dibilangin sama mama atau papa, main di rumah aja ya, jangan di luar. Jangan main ke tetangga dulu, lagi banyak virus. Kalian harus menuruti perintah itu. Karena semua itu adalah untuk menjaga kalian tetap sehat, tetap aman, dan semuanya tentu untuk kebaikan kalian juga. Tahu tidak adik-adik? Adik-adik ini juga seorang pemimpin loh. Karena seperti Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, adik-adik juga dipilih Tuhan untuk memimpin diri sendiri. Wah, gimana ya maksudnya Kak Ivan? Memimpin diri sendiri? Nah, maksudnya adalah adik-adik menjadi taat dan berdisiplin melakukan apa yang harus dilakukan tanpa disuruh-suruh, tanpa berantem dulu dengan papa mama. Misalnya, bangun pagi, bangun sendiri. Sudah tahu sekolah itu mulainya jam 7. Maka adik-adik harus bangun sebelum jam 7 untuk mandi, berpakaian, sarapan. Terus sebagai anak Tuhan, sebelum makan berdoa dulu. Sebelum tidur berdoa dulu. Bangun tidur berdoa. Mau sekolah berdoa dulu. Nah itu tadi contoh memimpin diri sendiri. Ayo
Kita mulai ya dari diri sendiri. Kita mengimani bahwa seperti Musa yang selalu dipimpin dan ditolong oleh Tuhan dalam memimpin bangsa Israel yang bandel-bandel, adik-adik juga bisa memimpin diri sendiri dengan dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Percaya ya, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Tetap sehat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan hari Minggu ini sama kayak hari Minggu yang lalu. Nah, ini adik-adik yang udah naik kelas 2 udah bisa dong? Yuk, untuk adik-adik yang baru naik ke kelas 1, kita belajar menghafal. Ikuti ya. Ayat hafalan hari ini akan membantu kita mengingat firman hari ini yang diambil dari Mazmur 121 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yuk kita ulangi dengan dibantu petunjuk gambar-gambar ini. Gambar pertama, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Gambar kedua, Ia akan menjaga nyawamu. Gambar ketiga, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Gambar keempat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gampang ya? Silakan adik-adik latih kembali bersama papa atau mama sambil membaca kembali firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukur kita untuk begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Nanti bisa didapati di sebelah kakak QRIS yang bisa di-scan untuk mentransfer persembahan terbaik adik-adik. Yuk, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan saat adik-adik memberikan persembahan bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita bawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, begitu banyak berkat yang sudah kami terima dari Engkau, dan kami mengucap syukur karenanya. Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan yang kami kumpulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini kita belajar tentang bagaimana menghormati pemimpin pilihan Allah. Kita juga belajar ternyata masing-masing dari kita adalah pemimpin. Betul kan? Pemimpin untuk diri sendiri. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, adik-adik diminta menceritakan kepada mama atau papa bukti
bahwa adik-adik dapat memimpin diri adik-adik sendiri. Contohnya apa Kak Novika? Misalnya, ceritakan kepada mama atau papa kalau hari ini adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu dengan fokus. Tidak sambil main-main, tidak sambil melakukan kegiatan yang lain. Nah, itu salah satu bukti adik-adik dapat memimpin diri sendiri. Atau contoh lain, misalnya adik-adik merapikan mainan, merapikan tempat tidur, atau merapikan semua peralatan setelah memakai. Nah, itu juga contoh adik-adik dapat memimpin diri adik-adik sendiri. Oke adik-adik, selamat berlatih untuk menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri. Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba kita di penghujung ibadah sekolah minggu anak. Hari ini kita sudah bersuka cita bersama, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Adik-adik juga punya homework ya, punya project. Jangan lupa untuk menceritakan ke mama papa apa yang sudah adik-adik lakukan sebagai bukti adik-adik dapat memimpin diri sendiri. Oke? Yuk kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih kami dapat beribadah sekolah minggu pagi ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat selalu menghormati pemimpin pilihan Allah, menghormati orang tua kami, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami juga untuk dapat berlatih memimpin diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa terima
sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa minggu depan.